Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi perubahan sosial. Nah, perubahan sosial di sini kalian bisa lihat perbandingan masa lalu, masa kini dan sekarang. Kini atau sekarang. Jadi perubahan sosial ini berlangsung karena adanya perbandingan dari masa lalu dan sekarang. Terus terikat oleh ruang dan waktu yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, menurut Surjono Sukanto, menurut Selo Sumerjan, perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk di dalamnya nilai, sikap-sikap, pola berlaku di antara kelompok dalam suatu masyarakat. Jadi kalian lihat, jadi perubahan sosial ini berdampak pada pola perilaku, kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Misal kalau dulu sebelum terjadi pandemi corona, kita terbiasa untuk saling menyapa, duduk berdekatan, terus interaksi, berjabatan tangan, bersalaman, terus keluar pergi kemana-mana. Terus saat terjadi corona, akhirnya apa? Orang-orang membatasi dengan muncul istilah new normal. Apa itu new normal? New normal adalah suatu kondisi diberlakukannya tatanan nilai baru, yaitu nilai-nilai atau norma aturan dalam melakukan interaksi sosial. Contohnya, sekarang kalau kita berinteraksi keluar harus memakai masker, terus physical distancing, nggak boleh jaga jarak antar orang, nggak boleh berkerumun, terus nggak boleh keluar. Diusahakan jangan keluar kemana-mana, di dalam rumah harus disuruh rebahan saja. Itu adalah contoh beberapa pola perilaku yang berdampak akibat perubahan sosial. Nah, ini kalian lihat gambar. Kalau pemuda dahulu rela mati ya, berani mati. Kalau pemuda sekarang cari mati. Nah, ini kalian lihat perubahan anak SD. Kalau dulu anak SD yang kalian lihat dulu itu rapi, polos, tanpa make up. Kalau sekarang kalian lihat posenya seperti orang dewasa. Terus perubahan sosial ini berpengaruh, yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat? Contohnya lembaga sosialnya adalah pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, agama, itu juga termasuk lembaga sosial. Jadi lembaga sosial ini dalam suatu masyarakat berpengaruh terhadap sistem sosial. Nah, apa itu sistem sosial? Sistem sosial itu adalah tatanan nilai norma, pola perilaku, dan sikap kelompok sosial. Nah, penyebab terjadinya perubahan sosial ini ada dua, faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah discovery. Discovery, penemuan baru, contohnya adalah penemuan mesin uap. Nah, ketika terdapat penemuan mesin uap, akhirnya apa? Industri yang awalnya dari tenaga kerja manusia digantikan tenaga kerja mesin, sehingga terjadi PHK besar-besaran dan terjadi perubahan sosial. Nah, yang kedua, perubahan akibat mobilitas penduduk, konflik, dan revolusi ini akibat dari perubahan sosial. Terus faktor eksternal. Eksternal ini adalah perubahan yang terjadi karena faktor dari luar. Contohnya kontak dengan kebudayaan lain. Misal, si Siva orang Indonesia kontak dengan orang Eropa. Akhirnya, otomatis secara tidak langsung si Siva mempelajari bahasa Korea, kebudayaan Korea. Itu adalah contohnya. Yang kedua adalah sistem pendidikan modern. Jadi, sistem pendidikan modern ini berpengaruh pada pola pikir atau pandangan masyarakat mengenai perubahan sosial. Terus 3, keinginan besar untuk menjadi maju, adanya sikap toleransi, dan adanya sistem pelapisan terbuka. Jadi pelapisan terbuka ini adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat, sudah tidak terbatas lagi dengan sistem kasta yang ada di dalam masyarakat. Jadi masyarakat bawah yang tidak memiliki apa-apa bisa untuk melakukan perubahan sosial asal mau dan memiliki keinginan untuk maju. Nah, ini faktor penghambat perubahan sosial ada beberapa.
kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, lambatnya perkembangan ilmu teknologi, pengetahuan. Jadi penguasaan teknologi yang terbatas juga berpengaruh pada melambatnya perubahan sosial. Terus ini adanya prasangka terhadap hal baru. Jadi sebelum menerima perubahan sudah berprasangka buruk, akhirnya dia tidak menerima perubahan. Proses perubahan ada invensi, difusi, dan konsekuensi. Kalau invensi ini adalah ide baru diciptakan dan dikembangkan. Ya, kalau inovasi, ide baru terbentuk dari suatu bentuk ke bentuk untuk memenuhi kebutuhan audiens. Misal, kalau inovasi dulu ditemukan adanya komputer. Nah, komputer ini bentuknya besar ya, waktu awal penemuan komputer. Terus kemudian diinovasi lagi, muncullah komputer yang bentuknya seperti sekarang, kecil. Nah, ketika komputer kan nggak enak, nggak bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya dibentuklah inovasi baru, yaitu adanya laptop. Itu adalah contoh dari inovasi. Ide-ide yang sudah ada dikembangkan menjadi ide-ide yang baru. Kalau invensi ini adalah penemuan ide baru. Jadi sebelum ada ditemukannya ide baru. Kalau difusi ini adalah komunikasi ide-ide ke dalam masyarakat yang lebih luas. Kalau konsekuensi ini adalah akibat dari perubahan sosialnya, bisa ditolak atau diterima. Dampak perubahan ini ada 3. Yang pertama, berpengaruh pada masyarakat adalah ditinggalkannya kehidupan sosial yang harus ditinggalkan. Jadi akibat adanya perubahan ada kehidupan sosial yang harus ditinggalkan. Misal kalau dulu kita berinteraksi sebelum adanya handphone harus tatap muka, berkirim surat. Nah, setelah ada handphone, akhirnya apa? Kita meninggalkan surat. Kantor pos sudah tidak seramai lagi seperti dulu. Kalau dulu kan orang-orang mengirim surat, dengan adanya SMS, telepon, akhirnya apa? Orang beralih komunikasinya melalui SMS dan telepon karena menganggap lebih cepat. Terus yang kedua, perubahan dengan bentuk unsur yang baru atau yang sudah ada di masa lampau. Contohnya baju ya, pakaian. Kalau dulu bajunya itu komprang, celana komprang, terus celana pensil, habis celana pensil kulot. Nah, gitu-gitu aja perubahannya secara terus-menerus. Nah, itu adalah unsur lama dijadikan sebagai unsur yang baru. Contohnya adalah perubahan fashion. Nah, ini kamu lihat perubahan, ada cepat, lambat, kecil, besar, dan dikehendaki, tidak dikehendaki. Kalau perubahan cepat, ini contohnya adalah revolusi. Contohnya yang terjadi sekarang karena akibat pandemi corona, akhirnya terjadi perubahan secara cepat. Revolusi. Nah, perubahan kecil, besar, dan perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Kalau kalian lihat ini termasuk perubahan berdampak kecil. Fashion, mode adalah perubahan yang berdampak kecil. Kalau adanya ini demonstrasi adalah perubahan yang revolusi, perubahan cepat. Kalau ini contohnya adalah kemacetan yang terjadi di Jakarta, itu ada kemacetan bukan ya, itu adalah gambar adanya CFD. Jadi itu adalah perubahan yang direncanakan. Nah, ini kalian lihat perubahan. Nah, apa sih perubahan yang terjadi pada saat ini? Kalian lihat, kalian amati di gambar ini. Kalau dulu kita antri itu berjumlah, berdekat-dekatan. Kalau ini adalah sudah ada perubahan masyarakat dari segi perilaku. Jadi jaga jarak, adanya jarak, dan sudah memakai masker semuanya. Terus yang kedua dari segi pendidikan. Ini kalian lihat ya. Kalau dulu kita bertatap muka di kelas, ya pembelajaran secara konvensional. Kalau sekarang pembelajarannya lewat daring, lewat media, lewat internet. Nah, ini kalian lihat, nah sedang belajar mengerjakan tugas, terus dikirim lewat WA, terus ini melihat HP. Nah, ini perubahannya, bekerja dari rumah. Terus ini nggak ngapa-ngapain, kerjanya libur, sekolahnya libur, nggak ngapa-ngapain, akhirnya apa? Rebahan saja ya. Terus ini adalah apa? Ibu-ibu beli tidak pergi ke pasar,
membelinya itu lewat abang Gojek, ya, melalui perantara Gojek saja untuk mengurangi interaksi. Terus ini seperti yang kita lakukan kemarin-kemarin, melakukan Zoom. Ini adalah contoh salah satu bentuk perubahan yang berpengaruh pada pola interaksi yang ada di dalam masyarakat. Nah, perubahan terjadi, faktornya apa saja sih? Bertambah berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, konflik, adanya pemberontakan atau revolusi. Nah, setelah kalian tadi dengarkan penjelasan yang saya paparkan, kalau ada pertanyaan silakan tanya ke saya. Terus ini adalah tugas. Tugasnya kalian amati masyarakat, kehidupan masyarakat sekarang. Nah, kalian bandingkan perilaku kehidupan masyarakat saat ini itu seperti apa. Dan bandingkan apa yang terjadi sebelumnya, sebelum ada virus corona ini, kehidupan masyarakat seperti apa. Berikan 5 contoh. Terus kemudian kalian analisis, tuliskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial tersebut, baik secara intern maupun ekstern. Kalian analisis dari jawaban kalian yang pertama ini tadi. Ini adalah contoh analisisnya seperti ini. Nah, misal saya mengambil perubahan sosial di pasar. Nah, kalau dulu orang ramai berjubel tatap muka dengan penjual, suka melihat barang secara langsung. Nah, kalau sekarang terjadi apa? Adanya physical distancing. Akhirnya masyarakat menghindari keramaian karena takut tertular virus corona. Jadi, masyarakat lebih memilih pembelian secara online untuk mengurangi interaksi secara langsung. Nah, analisisnya apa? Pandemi corona menyebabkan perubahan cepat atau revolusi di masyarakat, sehingga muncul norma-norma yang baru yang berdampak pada pola interaksi masyarakat. Nah, interaksi masyarakat di sini berubah. Ya, paham ya? Kalau ada yang ditanyakan, silakan WA saya. Ini nanti jawabannya kalian melalui Google Classroom. Kalian kan sudah join, yang sudah join bisa kalian lihat Google Classroom-nya. Nanti ada tugasnya perubahan sosial di situ. Nanti kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto dan upload di Google Classroom-nya. Sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Jika ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.